Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harika Intan Magana. Saya merupakan mahasiswa aktif di STI Dharma Agung Indonesia dengan NIM 256222002 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi. Saya izin mempresentasikan mengenai mini riset perilaku konsumen di era ketidakpastian ekonomi. Introduction to E-commerce Technology. Teknologi e-commerce adalah sistem dan perangkat digital yang memfasilitasi transaksi jual beli, pertukaran informasi, serta transfer dana secara online. Ini mencakup infrastruktur seperti website, aplikasi seluler, pemrosesan pembayaran, dan logistik yang memungkinkan perdagangan berjalan efisien tanpa perlu interaksi tatap muka. Yang tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, ada jangkauan global, di mana pembelinya itu tentunya bisa dari luar kota, luar pulau gitu ya, ataupun luar negeri seperti itu. Lalu yang kedua, operasional toko 24 jam, di mana tidak ada pembatasan waktu untuk kita membeli suatu barang di platform e-commerce tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga, hemat biaya, mendapatkan gratis ongkir, potongan voucher tambahan gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada dampak negatif. Ini yang pertama, ada risiko keamanan data pribadi itu dapat tersebar, dimana mungkin hacker-hacker gitu ya ingin meretas beberapa data pribadi di salah satu e-commerce, entah di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu maraknya penipuan gitu ya. Jadi menjual barang palsu, barang rusak, atau barang cacat, atau barangnya itu tidak sama dengan etalase yang ditunjukkan. Yang ketiga, perilaku konsumtif. Nah, ini sering banget ya terjadi di Indonesia karena saking kemudahannya belanja gitu ya, berbelanja online gitu ya. Nah, ini bisa banget memicu masyarakat itu untuk membeli barang yang di luar kebutuhannya, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya mewawancarai responden bernama Muhammad Fatir Alfarezi. Usianya di 18 tahun, pekerjaannya sebagai marketing, kisaran pendapatan di kurang lebih 3 juta, lalu juga pengeluaran rutin di 2 juta. Dan juga platform e-commerce yang sering digunakan responden adalah Shopee. Frekuensi belanja di Shopee itu kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya, gimana sih caranya responden itu menentukan antara kebutuhan dan juga keinginannya? Nah, yang pertama, responden ini ngasih rincian pengeluaran responden, di mana responden itu menabung di 33,3% dari total pendapatan, yaitu 1 juta dari 3 juta. Yang kedua, ada membantu mencukupi kebutuhan keluarga di 1 juta rupiah. Dan yang ketiga itu kebutuhan selama 1 bulan responden di 1 juta rupiah dengan mencakup uang bensin, servis motor, kuota makan, seperti itu. Dimana kebutuhan dalam 1 bulan ini kurang lebih di satu harinya itu kisaran di 33.000-nya. Nah, berdasarkan hasil analisis pengeluaran, rincian pengeluaran responden gitu ya. Responden ini berada di kategori ekonomi kelas menengah bawah yang disiplin, dimana walaupun responden berada di kelas ekonomi yang menengah ke bawah gitu ya, tapi masih mempunyai peluang untuk menyimpan kebutuhan yang ingin dipakai di kemudian hari. Nah, untuk berikutnya kita akan mengaitkan dengan beberapa teori. Teori yang kita pakai ini ada 4 teori. Yang pertama ada total utility atau kepuasan total. Yang kedua ada marginal utility atau kepuasan bertambah. Yang ketiga ada opportunity cost, yaitu biaya peluang. Dan yang terakhir itu ada budget constraint, itu kendala biaya. Berikut adalah beberapa barang yang dibeli oleh responden. Yang pertama ada jam tangan, dan yang kedua ada tas. Jam tangan kurang lebih harganya itu di kisaran 1.825, dan juga tas itu kisaran harganya di 145.900. Sempat juga bertanya beberapa pertanyaan kepada responden. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa sih beli barang tersebut gitu ya? Berdasarkan wawancara dari responden gitu ya, responden ini memiliki tas dan juga jam tangan yang sudah tidak layak pakai gitu ya. Nah, kira-kira manfaat apa aja yang didapatkan? Tentunya kalau tas gitu ya. Kalau tas itu bisa membawa barang ketika kerja gitu ya. Lalu juga jam tangan itu untuk kebutuhan fashion gitu ya. Nah, kira-kira manfaat dari yang tadi disebutkan
Apakah manfaat tersebut sudah sesuai dengan responden? Menurut responden, iya, sangat sesuai harapan. Nah, yang keempat, apakah ada konsekuensi jika barang tidak dibeli gitu ya, atau dibelinya di nanti-nantinya? Untuk konsekuensi yang didapatkan untuk responden gitu ya, tas tentu ada, dimana responden tidak bisa membawa barang dalam jumlah banyak karena tas yang sebelumnya rusak gitu ya. Jadi adanya keterhambatan gitu ya, adanya rasa ketidaknyamanannya si responden seperti itu. Lalu produk ini dibeli karena berdasarkan kebutuhan responden. Nah, kalau semisal yang sebelumnya, slide sebelumnya, itu saya mewawancarai responden. Nah, selanjutnya ini adalah analisis menurut saya, keputusan konsumen itu keputusan responden ketika berbelanja. Oh gini, berdasarkan marginal utility, pergantian barang rusak memberikan nilai tambah kepuasan yang sangat tinggi bagi si responden. Lalu manfaat apa sih yang diharapkan dari barang tersebut gitu ya? Manfaatnya tentu tidak jauh dari bisa membawa barang dalam jumlah banyak seperti itu. Namun ekspektasi ini gitu ya, ekspektasi fungsi ini merupakan bentuk kepuasan total utility gitu ya, kepuasan total bagi si responden. Lalu yang ketiga, jika barang tidak dibeli, konsekuensi apa yang didapat gitu ya. Berdasarkan opportunity cost, gitu ya, peluang dari tidak membeli tas itu sangat tinggi. Mengapa? Karena kalau semisalnya tidak membeli tas gitu ya, itu akan mengorbankan kelancaran kuliah, lalu juga di jalan tidak efektif gitu ya. Lalu yang keempat gitu ya. Yang keempat, apakah kepuasan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan atau stimulasi promosi? Tas dan jam tangan itu dominan dipengaruhi oleh kebutuhan responden, di mana di mana fungsi yang sebelumnya itu, barang yang sebelumnya kan sudah rusak gitu ya, tidak layak dipakai. Nah, stimulasi promosi ini sebenarnya hanya untuk pelengkap aja gitu ya, berfungsi untuk pendukung aja gitu. Lalu yang terakhir gitu ya, apa manfaat yang diperoleh, apakah sudah sesuai? Betul, sangat sudah sesuai dengan harapan responden. Hal ini membuktikan bahwa nilai total utility gitu ya, yang dirasakan responden setelah barang diterima telah maksimal gitu dan sukses memenuhi ekspektasi. Nah, kira-kira perubahan perilaku responden dengan tahun sebelumnya itu gimana sih? Setelah saya amati, perubahan perilaku responden saat ini itu sudah jauh lebih hemat, jauh lebih sering menunda pembelian gitu ya, lebih sering juga memilih produk yang memiliki nilai guna yang tinggi. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi, yang pertama, kebutuhannya mendesak atau urgensi. Yang kedua, keterbatasan anggaran, budget constraint tentunya. Lalu yang ketiga, orientasi pada nilai guna. Lalu kaitan dengan teori ekonomika perilaku. Yang pertama, setelah saya analisis itu ya, responden ini memiliki ekonomika perilaku mental accounting, di mana bukti observasinya adalah konsumen melonggarkan biaya tas dan juga jam. Penyebabnya itu konsumen lebih bisa memisahkan uang ke dalam kebutuhan ataupun keinginan responden. Dampaknya, keputusan pembelian tas dan juga jam tangan ini bisa dibatasi dengan harga yang berbeda gitu. Lalu yang keempat, ada hubungan dengan utilitas konsumen, memaksimalkan memaksimalkan kepuasan total ya, total utility, karena pengeluaran dialokasikan secara proporsional, secara bobot gitu ya, kepentingan kebutuhan konsumen seperti itu. Nah, lalu yang kedua gitu ya, ekonomika perilaku responden itu adalah framing effect. Bukti observasinya adalah visual harga coret gitu. Untuk penyebabnya, otak lebih merespon informasi berdasarkan cara penyajiannya, potongan harga yang dibingkai gitu ya, sebagai keuntungan belanja. Dampaknya apa? Dampaknya bisa mempercepat kepuasan check out. Yang keempat, hubungan dengan utilitas konsumen. Nah, ini bisa banget untuk meningkatkan Nah, ini sudah masuk ke studi kasus gitu ya. Apabila Anda berada di posisi yang sama, kira-kira bakal mengambil keputusan yang sama? Tentu, saya akan mengambil keputusan yang sama dengan harga tas yang kisaran di 100 ribuan atau bahkan jauh lebih murah dibanding 145.000 seperti itu. Lalu jam tangan dengan harga 12.000 itu menurut saya sudah sangat affordable. Yang kedua itu ya, sebagai pengusaha mending ambil strategi yang mana? Menurut saya sebagai pengusaha gitu ya, lebih efisiensi mengambil strategi gratis ongkir dan juga voucher.
Nah, mengapa sih strategi itu dipilih gitu ya? Di tengah melemahnya daya beli, konsumen sangat sensitif terhadap pengeluaran ekstra. Lalu yang kedua, bias perilaku apa yang dimanfaatkan? Yang pertama, zero price effect. Lalu yang kedua, framing effect. Ketiga, apakah strategi tersebut sudah menguntungkan konsumen atau hanya meningkatkan penjualan? Tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak. Refleksi yang sudah saya analisis, dalam kondisi ekonomi saat ini, konsumen lebih berusaha mempertahankan hidupnya sufisiensi dibanding memaksimalkan kepuasan total maksimis utility. Seperti kurang lebih presentase mini riset perilaku ekonomi di era sekarang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.